Hai semuanya, perkenalkan aku Renata Lijandi Suyanto dari Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Bali, jurusan Sarjana Terapan Manajemen Perhotelan, mata kuliah Operasional Penyiapan Kamar. Nah, ada yang tahu nggak model hall itu apa? Nah, jadi model hall yang dikembangkan oleh Stuart Hall melalui teori encoding dan decoding memberikan pengaruh besar dalam komunikasi pariwisata dan perhotelan karena membantu menjelaskan bagaimana pesan-pesan promosi dipahami secara berbeda oleh audiens yang beragam. Dalam industri ini, pesan seperti iklan hotel, video promosi destinasi wisata, atau kampanye pariwisata dikodekan oleh pembuat pesan, misalnya oleh manajer pemasaran hotel, untuk menyampaikan makna tertentu seperti kemewahan, kenyamanan, atau nilai budaya. Namun, wisatawan sebagai penerima pesan dapat menafsirkan pesan tersebut secara berbeda, tergantung pada latar belakang budaya, pengalaman pribadi, dan nilai-nilai mereka. Misalnya, sebuah iklan hotel di Bali yang menampilkan ritual keagamaan sebagai daya tarik wisata bisa diterima secara dominan oleh wisatawan asing yang tertarik dengan budaya lokal, tapi bisa didekode secara oposisi oleh wisatawan lokal yang merasa ritual tersebut tidak seharusnya dijadikan komoditas pariwisata. Oleh karena itu, pemahaman terhadap model hall mendorong pelaku pariwisata dan perhotelan untuk menyusun pesan yang lebih sensitif terhadap keberagaman audiens agar komunikasi dapat berjalan lebih efektif dan tidak menimbulkan salah tafsir yang merugikan citra destinasi maupun layanan. Nah, sekarang kita masuk pada teori reservasi dan pemahaman. Pada poin pertama, ada pengertian reservasi. Reservasi sendiri adalah proses awal dalam pelayanan tamu hotel yang berupa pemesanan kamar atau fasilitas lain sebelum tamu datang. Tujuan utama dari reservasi adalah untuk menjamin ketersediaan layanan yang diminta sesuai tanggal dan preferensi tamu. Yang kedua, ada kegunaan reservasi. Yang pertama, menjamin ketersediaan kamar. Yang kedua, ada efisiensi operasional hotel. Yang ketiga, ada meningkatkan pengalaman tamu. Yang keempat, ada mengoptimalkan pendapatan hotel. Nah, sekarang kita pada poin ketiga, pengembangan reservasi dulu dan kini. Reservasi dulu dilakukan melalui telepon, surat, fax, atau secara langsung. Pencatatan manual di buku besar atau kartu reservasi. Risiko kesalahan darah tinggi, proses konfirmasi memakan waktu yang lama. Kalau reservasi yang sekarang menggunakan sistem komputerisasi PMS, CRS, dan Channel Manager. Reservasi bisa dilakukan 24/7 secara online dari mana saja. Integrasi dengan OTA dan Payment Gateway. Yang keempat, ada kualifikasi untuk bekerja di bagian reservasi. Yang pertama, memiliki kemampuan berkomunikasi. Yang kedua, penguasaan teknologi. Yang ketiga, ada kemampuan bahasa asing. Yang keempat, ada ketelitian dan kedisiplinan. Dan yang terakhir, ada kemampuan pelayanan prima. Integrasi pemahaman budaya dan teknologi reservasi merupakan kunci sukses pelayanan dalam industri perhotelan modern. Pelayanan yang sensitif budaya dan sistem reservasi yang efisien akan menciptakan pengalaman tamu yang superior dan membangun reputasi hotel dalam kancah global. Nah, sekarang kita masuk pada personal booking dalam studi kasus perhotelan. Nah, yang pertama yaitu pengertian personal booking. Personal booking adalah proses pemesanan kamar hotel yang dilakukan langsung oleh tamu tanpa melalui perantara seperti agen perjalanan, platform OTA (online travel agent), atau perusahaan. Tamu biasanya melakukan pemesanan melalui telepon, email, website resmi hotel, atau langsung di tempat atau walk-in. Nah, pada poin kedua yaitu keunggulan personal booking. Yang pertama ada kontrol langsung. Hotel bisa berinteraksi langsung dengan tamu sehingga bisa memberikan layanan yang lebih personal. Yang kedua, biaya lebih rendah. Tidak perlu membayar komisi ke pihak ketiga (OTA). Loyalitas tamu meningkatkan kemungkinan tamu untuk menjadi pelanggan tetap. Ada fleksibilitas. Lebih mudah untuk menyesuaikan permintaan khusus dari tamu. Data pelanggan langsung. Informasi tamu dapat dimanfaatkan untuk pemasaran dan retensi pelanggan. Yang pada poin ketiga yaitu kelemahan personal booking, yaitu jumlah terbatas, tidak sebanyak booking dari OTA atau grup atau korporat. Ketergantungan pada sistem internal. Jika sistem reservasi internal tidak efisien, bisa menghambat proses booking. Promosi kurang luas. Tanpa bantuan OTA, jangkauan pemasaran lebih sempit. Risiko no-show lebih tinggi karena tidak ada sistem penalti seperti di OTA dan potensi pembatalan mendadak lebih besar. Pada poin 4 yaitu tantangan dalam personal booking. Yang pertama ada persaingan dengan OTA. Tamu cenderung memilih harga lebih murah di OTA.
Yang kedua, peningkatan layanan personalisasi. Harus memberikan pelayanan yang lebih unggul untuk bersaing. Kurangnya sumber daya. Hotel kecil mungkin kekurangan staf untuk menangani personal booking dengan optimal. Kendala teknologi, sistem reservasi harus responsif dan mudah digunakan agar tamu nyaman. Pada poin 5 yaitu keunggulan personal booking. Pemasukan bersih lebih tinggi, tidak ada potongan komisi. Hubungan lebih dekat dengan tamu, dapat membangun komunikasi yang baik, termasuk upselling atau promosi langsung. Ada brand image yang lebih kuat, website hotel dan kontak langsung dapat memperkuat citra hotel. Ada fleksibilitas penawaran, bisa memberikan paket khusus atau diskon langsung. Yang keenam, yaitu kerugian personal booking. Keterbatasan volume, biasanya tidak menghasilkan pemesanan dalam jumlah besar. Resiko operasional lebih tinggi, kesalahan input data lebih sering terjadi tanpa sistem otomatis. Tingkat pembatalan lebih tinggi, tamu bisa lebih mudah membatalkan tanpa penalti. Kurangnya validasi, tidak semua tamu melalui verifikasi seperti di OTA. Yang ketujuh, ada persiapan pegawai reservasi dalam menangani personal booking. Penguasaan sistem PMS harus mahir dan dalam mengoperasikan software hotel. Komunikasinya baik, mampu melayani tamu dengan sopan, jelas, dan ramah. Pengetahuan produk, menguasai informasi detail tentang kamar, fasilitas, dan promosi. Yang ke-8 ada solusi permasalahan yang mungkin timbul dalam personal booking. Ada overbooking, menggunakan sistem manajemen kamar yang terintegrasi untuk menghindari double booking. Ada pembatalan mendadak, terapkan kebijakan cancellation yang jelas dan beri insentif untuk booking non-refundable. Kesalahan info data, gunakan form digital atau konfirmasi otomatis untuk meminimalkan kesalahan. Nah, personal booking adalah metode efektif untuk meningkatkan pendapatan dan loyalitas tamu dengan syarat ada sistem dan SDM yang baik untuk mengelolanya. Oke, kita pada materi yang terakhir yaitu group booking reservasi dalam industri perhotelan. Pada poin pertama yaitu pengertian group booking reservasi sendiri. Group booking reservasi adalah pemesanan kamar hotel atau fasilitas lainnya untuk sekelompok tamu, biasanya 10 orang atau lebih, yang datang secara bersamaan dan memiliki tujuan yang sama, seperti rombongan wisata, perusahaan, acara pernikahan, seminar, atau konferensi. Pemesanan ini biasanya dilakukan jauh hari sebelumnya dan memerlukan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan reservasi individu. Yang kedua, yaitu proses pemesanan group booking. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, yaitu permintaan penawaran. Calon tamu atau agen travel menghubungi hotel untuk meminta informasi harga dan fasilitas. Berikutnya ada negosiasi harga dan fasilitas, diskusi mengenai tarif grup, fasilitas tambahan, diskon, dan kebijakan pembatalan. Ada konfirmasi booking. Setelah disepakati, tamu memberikan data lengkap, jumlah peserta, jenis kamar, tanggal check-in atau out. Pembuatan kontrak. Hotel dan pihak pemesanan menandatangani perjanjian tertulis mengenai detail booking. Ada pembayaran uang muka, biasanya diperlukan deposit untuk melakukan pemesanan. Sekarang kita pada poin ketiga, yaitu persiapan kedatangan grup. Beberapa hal yang dipersiapkan hotel sebelum grup datang biasanya. Pemeriksaan kamar, pastikan kamar sesuai dengan jumlah dan permintaan grup. Ada rooming list, daftar pembagian kamar untuk setiap anggota grup. Welcome drink atau gift, menyambut tamu dengan minuman atau souvenir kecil. Koordinasi internal, staff front office, housekeeping, F&B, dan bellboy diinformasikan tentang kedatangan grup. Ada briefing staff, tim hotel mendapat pengarahan tentang jadwal grup dan kebutuhan khusus mereka. Poin 4 yaitu pengurusan airport dan transportasi. Penjemputan bandara, menyediakan shuttle bus atau kendaraan besar. Koordinasi jadwal kedatangan, mengetahui waktu penerbangan agar tim siap menjemput. Papan nama atau signboard untuk memudahkan identifikasi rombongan. Yang berikutnya ada koordinasi dengan guide. Jika grup memakai jasa tour guide, hotel bekerja sama dalam alur penjemputan dan check-in. Poin kelima yaitu percakapan pemesanan grup booking. Yang keenam yaitu makna mempelajari grup booking. Yaitu pertama, meningkatkan kemampuan manajemen. Mengelola banyak tamu secara bersamaan membutuhkan koordinasi yang baik, bukan? Yang kedua ada meningkatkan pelayanan. Mengetahui kebutuhan khusus grup membuat pelayanan lebih personal dan profesional. Yang ketiga ada peluang bisnis lebih besar. Group booking biasanya bernilai tinggi dan bisa meningkatkan pendapatan hotel.
Yang terakhir adalah menunjukkan profesionalisme. Staf yang memahami prosedur group booking akan memberikan kesan positif kepada tamu dan agen perjalanan. Sekian pemaparan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.